Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Sobat ALC semua. Semoga kalian yang menonton video ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu roya ya teman-teman. Tapi sebelum kita lakukan pembahasan, bagi Sobat ALC yang belum like dan subscribe, tolong dibantu like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang roya tanah ya. Bila kita membeli rumah dengan sistem nyicil atau KPR ke bank ya, maka roya ini wajib atau harus kita hapus ya. Karena kalau tidak kita hapus secara tidak langsung, kita masih mempunyai tanggungan ya. Jadi kalau tidak dihapus, sertifikatnya masih ada tanggungan di bank ya, karena ada sertifikat hak tanggungannya. Jadi roya itu apa teman-teman? Ya, roya itu adalah pencoretan pada sertifikat ya. Nah, seperti ini contohnya ya, yang sudah dicoret ini. Pencoretan pada sertifikat dan buku tanah hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional. Jadi kalau kita membeli rumah itu kredit atau nyicil, itu muncul hak tanggungan teman-teman ya. Hak tanggungan tersebut tembus atau ada laporannya ke Badan Pertanahan. Berarti kalau roya ini nggak kita hapus secara nggak langsung, kan kita masih mengakui kita punya hutang karena nggak kita hapus di sertifikat hak tanggungannya itu ya. Jadi kalau bisa, kalau sudah lunas KPR-nya atau kalau sudah lunas hutangnya, jadi bukan hanya KPR ya, bukan hanya memiliki rumah dengan nyicil di bank ini aja ada royanya ya, tapi hutang piutang. Jadi semisal saya hutang menggadaikan sertifikat rumah saya atau tanah saya yang berbentuk sertifikat ya, suratnya itu kalau nilainya gede biasanya, jadi nilai hutangnya gede, biasanya pihak bank akan meminta tolong kepada notaris untuk menerbitkan hak tanggungan ya, jadi ditembuskan. Takutnya kan ada sesuatu yang tidak diinginkan ya, maksudnya si penggadai bilang saja sertifikatnya hilang untuk dimunculkan sertifikat lagi ya. Jadi makanya dibuatkan namanya hak tanggungan. Jadi hak tanggungan itu adalah jaminan pelunasan hutangnya ya. Sedangkan surat roya dikeluarkan BPN jika kamu melunasi dari pembayaran KPR-nya. Terus dasar hukumnya dari roya ini atau hak tanggungan itu apa ya? Dasar hukumnya ada teman-teman ya. Dasar hukumnya adalah dari PP atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 128 tahun 2015. Ini dasar hukum yang pertama ya. Terus dasar hukum yang keduanya adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010. Jadi ini dasar hukum dari roya dan hak tanggungan ya teman-teman. Terus berapa sih biayanya dan apa saja syarat-syaratnya yang diperlukan dalam menghapus roya ini ya. Kalau kita mengurus sendiri ya, datang langsung ke kantor pertanahan, asal syarat-syaratnya lengkap, biaya yang harus dibayar ke negara ya atau PNBP-nya cuma 50.000 lah, gak lebih dari 100.000 ya teman-teman. Jadi yang harus dibayar biayanya itu sekitar 50.000. Terus syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi untuk kita mengurus pencoretan dari roya ini ya.
Yang nomor pertama tentunya adalah surat keterangan dari bank ya, bahwa kita telah terbebas dari hutang atau sudah lunas ya. Terus surat kuasa bila mana kita menguasakan ya, kalau nggak diurus sendiri, diurus notaris atau biro jasa, ada ya, banyak ya. Ini Roya harus ada surat kuasanya. Terus fotokopi para pihak ya teman-teman, para pihak. Kalau maksudnya fotokopi KK KTP pemohon. Kalau pemohon ini sudah meninggal, fotokopi KK dan KTP para ahli waris. Dan tetap menggunakan surat kuasa bila mana dikuasakan dan ditempel dengan materai yang cukup ya. Ketiganya fotokopi akte pendirian dan pengesahan badan hukum bila kita berbadan hukum ya. Jadi bila mana kita berbadan hukum PT atau CV, harus ada fotokopi akte pendirian. Terus sertifikat tanah yang asli dan sertifikat hak tanggungan atau konsen roya ya, jika HT-nya hilang. Jadi kalau hak tanggungannya hilang, ada penggantinya namanya konsen roya ya. Terus yang nomor 6-nya surat roya atau keterangan lunas atau pelunasan hutang dari kreditur. Dari kreditur ini dari banknya ya. Yang nomor 6, fotokopi KTP pemberi kreditur. Terus penerima krediturnya ya, hak tanggungan atau kuasa yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Nah, kalau syarat-syarat tersebut sudah lengkap ya, kalian langsung aja masuk ke kantor BPN, beri formulir untuk penghapusan roya. Kalau nggak salah formulir 13 atau formulir berapa ya, saya sendiri juga lupa ya, karena saya mengajukan royanya juga sudah lama ya, yang video tadi di depan. Baiklah teman-teman, kita ambil saja kesimpulan dari vlog kali ini ya, tentang penghapusan roya. Jadi roya itu ya adalah pencoretan pada sertifikat dan buku tanah hak tanggungan yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional setempat atau BPN setempat tempat objek kalian berada. Jadi kalau kita membeli rumah sistemnya KPR atau nyicil, meskipun sudah lunas, tapi di sertifikat kita tertulis ada royanya ya, jadi belum dihapus. Di videonya bisa kalian lihat kalau sudah dihapus, nanti ada tulisan royanya sudah dihapus dan kembali menjadi nama kita dari sertifikat tersebut ya. Sedangkan roya ini bukan hanya membeli rumah secara KPR ya teman-teman, tapi kita berhutang ke bank pun, kalau yang kita jaminkan tanah berupa sertifikat, maka akan muncul hak tanggungan dan roya ini di sertifikat kita ya. Jadi ditembuskan. Makanya kalau hutang dengan nilainya yang gede, terus jaminannya sertifikat, itu sertifikat kita munculnya menjadi hak tanggungan ya teman-teman ya. Ada double sertifikat HT. Nah contohnya punya saya sudah diminta oleh kantor pertanahan, jadi saya nggak bisa ngasih videonya. Sekian ya teman-teman vlog atau video kali ini. Semoga vlog singkatnya bermanfaat bagi kalian. Bila mana mempunyai pertanyaan, teman-teman boleh langsung WA ke HP saya atau komen-komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe videonya. Semoga kalian tetap sehat selalu di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.